Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatis taraqi. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi surat Al-Qiyamah, surat yang ke-25 ayat 26. Ibu, itulah menangnya kita orang beriman yang berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita dapat informasi langsung tentang kehidupan ini dari Allah yang menciptakan kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, semisalan sederhana ketika kita masuk di sebuah hutan yang tidak pernah kita lewati, kita masuk tanpa petunjuk sedikit pun. Betapa mengerikannya itu Bapak Ibu. Dan seandainya kita masuk di hutan itu ada petunjuknya, nanti 1 kilo akan jumpa dengan tempat istirahat, ada batu besar, di balik batu itu ada air segar, air segar itu ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dinikmati buah-buahnya. Betapa nikmatnya Allah. Setelah itu jalan kira-kira 3 km lagi kita simpang jalan berjangan belok kiri. Kalau belok kiri itu adalah sumber banyaknya ular di situ. Maka betapa nikmatnya kita harus sudah mengetahui tujuan hidup kita. Perjalanan kita dituntun dan itu digaransi. Zalika kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka beruntunglah dan pasti beruntung, pasti sukses orang yang hidup dengan Al-Quran. Dan salah satu informasi yang Allah informasikan kepada kita, surah Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi, surah 75 ayat 26. Apa kata Allah? Kalla idza balagatit taraq. Tidak, jika nyawa telah sampai ke kerongkongan, masing-masing kita akan menemui ini Bapak Ibu. Mungkin di dalam malam kita akan menemui ini. Mungkin tidak jauh hari, bisa jadi hitungan jam Bapak Ibu. Maka apa yang kami sampaikan ini tidak jangan hanya menjadi ilmu bagi kita, tapi harus langsung jadi amalan bagi kita, langsung jadi tiba bagi kita. Wahila marrah, dan dikatakan kepadanya, siapa yang akan menolongmu, siapa yang akan menyembuhkanmu. Wazanna annahu firaq, dan dia yakin itulah waktu perpisahan dengan dunia. Kita akan menemui saat-saat seperti ini ketika kita tidak punya daya sedikit pun lagi Bapak Ibu. Seperti kita lihat saudara kita yang di ICU, yang boleh dikatakan oleh dokter ini 3 jam lagi umurnya, ini 5 jam lagi umurnya, sudah diponis sudah yakini seperti itu. Dan kita akan menemui itu Bapak Ibu. Wattabatis bisa, dan berpaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzin masa, kepada Tuhan pada hari itu kamu akan dihalau. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah informasikan kepada kita ini bakal kejadian bagi kita. Saat-saat sakaratul maut itu akan mendatangi kita, akan menghampiri kita, dan kita tidak punya kekuatan apapun. Kita betul-betul pasrah, bertaut, betis kiri dan betis kanan. Apa maksud itu Bapak Ibu? Diikat oleh malaikat betis kanan dan betis kiri, kita tidak nampak bagi kita Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan pada saat itu kepada Allah, kamu akan dihantam.
Dan itu peristiwa itu bisa jadi amal ini terjadi pada kita Bapak Ibu. Maka kami mengajak kepada kita semua apa yang telah dinasihati oleh Imam Adaka, apa kata Imam Adaka? Setiap berganti hari katakan pada hari itu inilah hari terakhir hidupku. Ketika hari ini hari Selasa Bapak Ibu, waktu zuhur katakan tidak sampai hidup kita sampai menjelang asar. Maka orang yang seperti ini Bapak Ibu, maka dia pertama adalah segera bertobat kepada Allah. Tidak tunda-tunda taubat. Rasakan Bapak Ibu, apakah kesalahan-kesalahan kita dengan manusia segera minta maaf, dan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah segera minta ampun. Dan bukti orang taubat segera taat, bukan yang ulur ketaatan. Dan yang kedua Bapak Ibu, orang yang yakin sebentar lagi dia akan mati, dia hidupnya penuh dengan qanaah. Apa itu qanaah? Puas dengan apa yang Allah berikan. Apapun yang Allah berikan kepada dia, harta, apapun itu hartanya, dia puas, dia bahagia, dia syukuri. Tidak banyak keinginannya. Tidak banyak keinginan itu merupakan nikmat Bapak Ibu. Tanpa nikmatnya hidup kita, kalau tidak banyak keinginan, kita bisa ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi tidak banyak keinginan kita itu puas dan puas pada hidup kita. Dan orang yang meyakini hari ini hari kematiannya, dia pasti giat beribadah kepada Allah. Ibadahnya pasti akan ibadah yang terbaik. Ibadah salahnya akan telah berjamaah di waktu masjid. Apapun yang orang bilang kepada dia mampu memaafkan, karena dia tahu orang yang memaafkan di surga tempatnya, dan dia yakin hari ini hari akhir kehidupannya. Bapak Ibu yang akan memuliakan, luar biasa firman Allah dalam surat Qiyamah ayat 26 dan 30 ini menyatakan kita ini bukan perkara main-main. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan menemuinya saat-saat sakaratul maut. Jangan pernah berpikir ketika kita sehat walafiat berpikir kita lama lagi tidak. Bapak Ibu, mudah bagi Allah. Orang sehat di dunia bisa sedetik pun Allah pun habis kehidupannya ketika waktu masih ada. Bapak Ibu, nikmatlah waktu ini. Waktu itu yang paling berharga kepada kita. Bertobatlah kepada Allah, qana'alah hidup kita, dan biarlah beribadah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.